Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara opa oma anak cucu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur oleh karena kita boleh berjumpa lagi di pagi hari ini dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih. Kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan kuat serta diberkati oleh kasih Tuhan yang senantiasa mengiringi seluruh perjalanan hidup kita. Betapa dan sungguh baiknya Tuhan kita. Oleh sebab itu, sepatutnya lah kita mengucap syukur di dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita dalam minggu yang baru ini, di tengah berbagai tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kita di tengah keluarga, jemaat, masyarakat, maka biarlah kita memulainya di dalam terang firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari bersama kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa memohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kasih setiamu senantiasa nyata dalam hidup kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk semua itu. Saat ini kami akan membaca Alkitab. Kami mohonkan kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, memampukan kami untuk mengerti dan memahami setiap firman yang Engkau sampaikan kepada kami lewat pemberitaan firman ini. Dan kami mohonkan dengan rendah hati bersabda dan berfirmanlah ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Injil Markus pasal 5 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Mari kita siapkan bersama-sama Injil Markus pasal 5 ayat 14 sampai dengan ayat 20. Kita mau baca bersama-sama. Bapak, Ibu, saudara-saudara, opa, oma, anak cucu, kita semua baca bersama-sama ya. Mari kita mulai. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya. Tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergilah, dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis, segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikian pembacaan Alkitab. Opa, oma, anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak kebaikan dan kasih sayang Tuhan dalam seluruh jalan hidup kita. Kalau kita melihat jauh ke belakang, betapa Tuhan begitu baiknya. Betapa Tuhan itu begitu mencintai dan mengasihi masing-masing kita. Dia mengasihi opa, oma, dia mengasihi bapak, ibu, dia mengasihi anak-anak, dia mengasihi cucu-cucu, saudara bersaudara, dia kasihi kita baik secara pribadi maupun dalam satu persekutuan keluarga. Mari kita ingat bersama betapa banyaknya pasang surut dalam perjalanan hidup kita. Kadang kita berada dalam suka, dalam duka, kita berada dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sedih. Kita diperhadapkan dengan berbagai pergumulan dan persoalan di dalam hidup ini. Tetapi coba lihat, seberat apapun pergumulan yang kita hadapi, coba lihat, di akhir hari, Tuhan memberikan jalan keluar. Di akhir hari, Tuhan meringankan setiap beban-beban. Sehingga ketika kita melihat ke belakang, maka kita tidak akan pernah sampai di hari ini. Kita tidak akan pernah ada dengan berbagai hal yang melekat di dalam diri kita. Di tengah berbagai tugas dan tanggung jawab. Di tengah berbagai berkat-berkat yang Tuhan nyatakan di dalam hidup ini. Tanpa pertolongan Tuhan. Tanpa cinta kasih Tuhan, tanpa kasih sayang yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Oh, ini begitu luar biasa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tuhan sungguh mengasihimu, Tuhan mengasihi pribadimu, Tuhan mengasihi keluargamu, Tuhan mengasihi persekutuanmu, Tuhan mengasihi jemaatmu,
Tuhan sungguh-sungguh memperhatikan engkau sehingga dalam seluruh jalan hidupmu engkau boleh ditibakan di hari ini. Itu semua terjadi hanya oleh karena kasih Tuhan. Lalu kemudian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, setelah kita mengalami berbagai kasih Tuhan di dalam hidup kita ini, apa respon kita? Nah, ini dia yang penting yang mau menjadi perenungan kita pada saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bacaan kita pada saat ini menceritakan tentang seseorang yang kerasukan setan. Dan kalau kita bicara di dalam Alkitab ini, berdasarkan pada Alkitab ini, kita tahu bahwa orang yang kerasukan roh jahat itu, pada akhirnya oleh kuasa Tuhan Yesus, ia disembuhkan. Roh jahat itu pergi dari orang itu, dan orang itu disembuhkan dan dipulihkan. Dan itu kebaikan, cinta kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada seorang muda itu sehingga ia boleh dipulihkan, ia disembuhkan. Dan kita percaya kuasa yang sama juga sampai hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus maka bertekuk lututlah segala kuasa-kuasa yang ada di dalam dunia ini. Maka kita percaya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kita itu berkuasa. Oleh sebab itu dalam segala situasi yang kita alami hari ini, apapun itu, maka biarlah kuasa Tuhan itu terus hadir di dalam hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang kita alami, maka kita percaya bersama dengan Tuhan, kita akan dimampukan mengusir roh jahat, mengusir roh tenung, mengusir segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kuasa-kuasa yang lain. Tidak ada yang bisa melebihi kuasa Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita akan dimampukan di dalam namanya untuk mengusir semua kuasa-kuasa itu. Lalu kemudian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada orang ini setelah ia disembuhkan, setelah ia ditolong, setelah ia menerima cinta kasih Tuhan. Dan ini yang menarik yang menjadi perenungan kita. Di dalam ayat Alkitab ini di sini dikatakan bahwa di dalam ayat 19 misalnya dikatakan Yesus tidak memperkenan, ayat 18, saya mulai dari ayat 18. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Orang yang telah disembuhkan dari roh jahat tadi, dari kerasukan setan tadi, ia meminta untuk mengikut Yesus begitu. Tetapi Yesus menjawab ayat 19, Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Nah ini dia, perhatikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Yesus memberi perintah kepada orang tadi, orang muda tadi, agar dia pergi untuk memberitahukan kepada orang-orang yang ia kenal, orang-orang yang berada di rumahnya, keluarganya, sanak saudaranya, siapapun yang ia jumpai di tengah-tengah kampungnya, untuk menceritakan apa yang sudah Tuhan nyatakan atas dirinya. Bagaimana Tuhan telah mengasihani dia. Tuhan telah mengasihi dia. Dia diminta untuk memberitakan dan menceritakannya. Dan ayat 20 mengatakan, orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Artinya, setelah ia menerima kasih karunia, pertolongan Tuhan, pemulihan, kesembuhan yang berasal dari Tuhan, ia diutus untuk memberitakan, menyaksikan, bersaksi atas kasih Tuhan yang telah dinyatakannya di dalam hidupnya. Ini dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, engkau sudah disertai, engkau sudah diberkati, engkau sudah dituntun, engkau sudah dipimpin. Di tengah berbagai pergumulan yang engkau hadapi, engkau diberikan jalan keluar. Di tengah berbagai beban-beban engkau diringankan. Di tengah berbagai sakit penyakit yang engkau derita, Tuhan memulihkan dan menyembuhkan engkau. Tuhan membawa kita semua sampai pada hari ini. Itu semua terjadi oleh karena cinta kasih-Nya. Pertanyaannya adalah sekarang, apa yang sudah engkau perbuat? Bagaimana respon? Dan lewat bacaan firman Tuhan ini kita mau diajarkan. Beritakanlah dan saksikanlah. Bersaksilah, ceritakanlah. Betapa kebaikan Tuhan itu sangat nyata dalam hidupmu. Betapa kasih sayang Tuhan itu engkau sudah rasakan di dalam hidupmu. Engkau tidak akan pernah mungkin sampai pada hari ini. Oleh karena kasih, kalau bukan karena kasih Tuhan. Oleh sebab itu, ceritakan dan sampaikanlah bagaimana Tuhan mengasihimu. Bagaimana cara Tuhan membawa engkau sampai pada hari ini. Bagaimana Tuhan menuntun dan memimpinmu di tengah berbagai pengalaman hidup yang ada. Hikmat Tuhan bersama denganmu. Kuat kuasa Roh Kudus Tuhan menuntun engkau ke dalam segala kebenaran yang berdasarkan pada kehendak Tuhan. Ceritakan dan beritakan. Dan mulailah dari keluargamu. Sebagai orang tua, ceritakan kebaikan Tuhan kepada anak-anakmu. Bagaimana Tuhan menyertai, menuntun, dan memimpin
kehidupan rumah tanggamu sebagai seorang suami istri, dan sebagai orang tua, bagaimana Tuhan menuntun engkau, memimpin engkau sehingga anak-anakmu dapat belajar dari pengalaman imanmu. Mereka dapat melihat dan menyaksikan dalam cerita-cerita rohanimu, dalam kesaksianmu bagaimana perbuatan kasih sayang Tuhan. Dan anak-anakmu bertumbuh dalam iman percaya itu. Engkau mengandalkan Tuhan Yesus, maka anak-anakmu pun akan mengandalkan Tuhan Yesus. Engkau mengajarkan kepada mereka bahwa Tuhan Yesus itu satu-satunya sumber pertolongan dalam iman percaya kepada Allah Bapa Sorgawi, maka mereka pun akan beriman di dalam Kristus Yesus, menyembah dan memuliakan Allah Bapa Sorgawi. Ceritakan dan saksikan. Lalu kemudian dari situ maka engkau bawa itu keluar rumahmu. Perlihatkan kepada banyak orang bahwa engkau bisa menjadi garam dan terang. Engkau dapat menyaksikan kepada banyak orang betapa kebaikan dan kasih Tuhan itu nyata di dalam hidupmu. Dengan cara apa? Dengan turut mengasihi orang-orang yang ada di sekitarmu. Sehingga melalui perbuatanmu, maka orang dapat melihat betapa Tuhan sangat mengasihi hidupmu. Betapa Tuhan sangat memperhatikanmu. Sehingga engkau juga dimampukan mengasihi dan memperhatikan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, betapa banyaknya perbuatan dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi, beritakan itu. Sampaikan cerita ini. Bagaimana Tuhan berperan membawa kebaikan-kebaikan di dalam hidupmu. Bagaimana Tuhan membentuk seluruh perjalanan hidupmu. Membentuk dirimu, menuntun dan memimpin di setiap langkah hidupmu. Mungkin engkau hidup dari satu kota ke kota yang lain. Engkau hidup dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi sepastinya adalah Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, hari ini kalau engkau boleh ada, itu semua tidak terlepas daripada cinta kasih Tuhan. Kita berada dalam situasi pandemik saat ini. Ada banyak ketakutan, ada banyak kekhawatiran. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, ada banyak di antara kita juga yang dalam kuat kuasa Tuhan telah disembuhkan dan dipulihkan. Maka saya mengajak saudara yang sudah dipulihkan dan disembuhkan, ceritakanlah, bersaksilah bagaimana Tuhan bekerja di dalam menyembuhkan engkau dari segala sakit penyakit virus corona yang engkau derita beberapa waktu lamanya. Saya mengajak saudara untuk menceritakan, menyampaikan kebaikan dan kasih Tuhan. Menceritakan bagaimana engkau bergumul bersama dengan Tuhan melewati hari-harimu pada saat engkau berada di dalam isolasi. Ceritakan, sampaikan kebaikan kasih Tuhan itu. Agar semua orang mengenal siapa Tuhan dan Juru Selamatmu. Siapa sumber pertolongan yang memulihkan dan menyembuhkan. Hari ini ada banyak juga orang yang sedang terdampak oleh karena situasi ekonomi yang sulit orang dapat menghadapi oleh karena pergumulan coronavirus disease ini pada akhirnya membawa dampak yang tidak baik pada kehidupan ekonomi. Sehingga tidak sedikit mereka yang di PHK, mereka diputuskan hubungan kerja, mereka dirumahkan, mereka yang gagal dalam usaha-usaha mereka, bangkrut oleh karena situasi yang seperti ini. Tetapi saya mau katakan begini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini ketika engkau merasakan pemulihan yang berasal dari Tuhan, Tuhan mulai mengangkat engkau lagi. Tuhan mulai mencukupkan dalam segala kebutuhan ekonomimu. Saya mau mengajak saudara, ceritakan itu. Ceritakan. Kalaupun engkau masih sedang berjuang untuk membangun kehidupan ekonomimu, maka ceritakan juga bagaimana perjuanganmu bersama dengan Tuhan. Bagaimana engkau tetap dikuatkan, engkau tetap berdiri, engkau tetap dimampukan untuk teguh berjalan di tengah berbagai pergumulan dan persoalan ini. Ceritakan semua itu, saksikan, agar semua orang dapat mengenal siapa Tuhan dan Juru Selamatmu yang begitu mengasihi engkau, yang begitu menjamin seluruh kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, biarlah kuasa kasih Tuhan itu juga didengar oleh orang lain, agar mereka pun yang mendengarkan, mereka pun merindukan untuk disentuh oleh kasih Tuhan. Mereka yang mendengarkan, mereka semakin diteguhkan dalam iman percaya mereka bahwa Yesus Kristus itu adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga dalam pertumbuhan kita bersama sebagai orang-orang yang beriman, kita satu hati, satu pikiran, satu tujuan, dan di atas semua itu nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya percaya ada banyak hal yang terjadi, hal baik yang terjadi dalam hidup kita semua. Oleh sebab itu biarlah cerita baik itu tidak hanya kita simpan sendiri, tetapi kita mau berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita.
Teruslah berbuat baik dan jadilah berkat dimanapun engkau berada. Yakin dan percayalah pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan akan terus berjalan bersamamu, menuntun dan memimpin engkau ke hari esok, ke masa depan yang penuh dengan harapan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk membawa kita ke hari esok yang penuh dengan sukacita, untuk merubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik, untuk merubah segala kegagalan kita menjadi keberhasilan. Oleh sebab itu, tetap andalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan jadilah saksi-saksi Kristus. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Ada banyak kebaikan dan kasih-Mu yang nyata dalam hidup kami, dan kami mau berbagi dengan sesama kami. Pakai kami, utus kami Tuhan, agar kami boleh bersaksi, sehingga orang lain pun dapat mengenal dan mengetahui siapa Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami mau menjadi saluran berkat-Mu untuk membantu setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Kami mau menjadi saluran berkat-Mu untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan uluran tangan. Pakai kami Tuhan, jadikan kami garam dan terang, dan biarlah melalui hidup kami nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Berkati Bapak, Ibu, saudara-saudara, opa, oma, anak cucu. Berkati mereka semua Tuhan. Kalau ada yang sakit dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya mereka akan disembuhkan. Kalau ada yang diganggu oleh roh jahat dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya mereka juga akan dipulihkan. Kalau ada di antara mereka yang berbeban berat, maka kami percaya mereka akan diringankan dalam beban-beban itu Tuhan. Kalaupun ada yang memiliki pergumulan dan persoalan, kami percaya juga Tuhan akan memberikan jalan keluar. Mari Bapa terus tuntun dan pimpin kami. Kami akan memulai seluruh aktivitas hidup kami, memerintahlah Engkau dalam hati dan pikiran kami. Kami tunduk dan taat untuk mengerjakan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami serahkan seluruh kehidupan pribadi, pekerjaan, pelayanan kami, keluarga kami, bahkan jemaat-Mu, dimanapun mereka berada. Tuhan jaga dan lindungi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.